Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Eliasin, NIM 1917401081. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Di sini saya akan menerangkan terkait konsep dasar supervisi. Yang pertama yaitu definisi supervisi. Supervisi yaitu pengawasan oleh seorang yang sudah profesional dalam bidangnya, sehingga nantinya bisa memberikan perbaikan dan pembinaan agar pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan berkualitas. Oleh karena itu, maka supervisor harus seorang profesional yang kinerjanya dipandu oleh pengalaman dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Ada juga perkembangan paradigma supervisi. Menurut Muhtar, ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan. Yang pertama, perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan. Perkembangan tersebut menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Berarti, guru harus senantiasa berusaha mengembangkan kreativitasnya agar daya upaya pendidikan mendasarkan kurikulum dapat dilaksanakan secara baik. Yang kedua, pengembangan personel. Pegawai atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu organisasi. Pengembangan personel dapat dilaksanakan secara formal dan informal. Pengembangan formal menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan melalui penataran, tugas belajar, lokarya, dan sejenisnya. Sedangkan pengembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai sendiri dan dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan rekan kerjanya melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ilmiah, percobaan suatu metode mengajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan supervisi. Tujuan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, akan tetapi juga membina pertumbuhan profesional guru termasuk dalam pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran. Kelancaran seperti proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru. Produsen atau teknik evaluasi pengajar, pemilih dan penggunaan metode mengajar. Jadi, sekolah yang hendak mewujudkan tujuan dalam belajar, sebagaimana yang menjadi fokus pendidikan multikultural harusnya dikelola dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Ada juga tujuan supervisi, yaitu yang pertama, memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru agar mampu menyiapkan peserta didik lainnya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru agar bisa mendiagnosis aktivitas dan kesulitan belajar mengajar yang dialami secara kritis, serta memberikan pertolongan kepada mereka dalam merencanakan perbaikan. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah terkait cara-cara kerja yang bersifat demokratis dan komprehensif serta memperbesar kesediaan mereka agar bersedia saling tolong-menolong. Selanjutnya, ada fungsi supervisi. Fungsi utama supervisi adalah pendidikan yang ditunjukkan pada perbaikan atau peningkatan kualitas pengajaran. Untuk yang mengidentifikasikan kebutuhan guru, kemudian untuk dapat meningkatkan kemampuannya atau juga selanjutnya membimbing guru supaya ia benar-benar akan berusaha.
berusaha menerapkan keahliannya untuk meningkatkan suatu belajar mengajar dengan murid-muridnya. Yang diperlukan adalah kegiatan-kegiatan tertentu. Cara-cara tertentu yaitu khusus atau terarah agar masing-masing tujuan akan tercapai yang sebaiknya. Ada juga fungsi-fungsi supervisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengatur semua usaha sekolah, yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah, yang ketiga, memperluas pengalaman guru, yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif, yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar, dan yang terakhir, memadukan dan menyelarasakan tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya itu ada juga pendekatan supervisi. Pendekatan ini menerapkan supervisi modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip psikolog. Suatu pendekatan atau teknik pemberian supervisi sebenarnya juga sangat bergantung kepada protipe orang yang supervisi. Yang pertama, pendekatan langsung, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Kepala sekolah memberikan arahan langsung kepada pendidik, maka pengaruh perilaku kepala sekolah lebih dominan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang menggunakan media perantara. Perilaku kepala sekolah dalam pendekatan non-direktif yaitu mendengarkan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, pendekatan kolaboratif, yaitu cara pendekatan yang memadukan pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pendekatan ini, baik supervisor maupun yang disupervisi, bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu lainnya. Ya, yang terakhir itu teknik supervisi. Teknik adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. Seorang supervisor harus memiliki teknik-teknik khusus. Teknik sebagai suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. Teknik supervisi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual adalah teknik yang dilaksanakan oleh seorang dosen oleh dirinya sendiri. Sedangkan teknik kelompok adalah teknik yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama. Untuk mempermudah kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan supervisi, diperlukan teknik supervisi. Para ahli juga ada yang berbeda pendapat dalam tahapan teknik, akan tetapi pada dasarnya tetap sama. Selanjutnya itu ada teknik individual terbagi menjadi 5. Yang pertama, teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah dosen atau instruktur yang satu berkunjung ke kelas yang lain di satuan pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagai pengalaman dalam pembelajaran. Ada juga cara untuk melakukan kunjungan kelas. Yang pertama itu harus direncanakan. Yang kedua, segera aplikasikan ke satuan pendidikan atau ke kelas dosen. Yang ketiga, adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas. Dan yang terakhir, tentukan dosen atau instruktur dosen yang akan mengunjungi kelas. Yang kedua, observasi kelas. Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif atau aspek-aspek situasi perjalanan. Situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan dosen atau instruktur dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Pelaksanaan observasi itu meliputi 5 macam. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, penutup. Yang keempat, penilaian dari hasil observasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Supervisor itu ada
3. Yang pertama, sudah siap dengan instrumen observasi. Yang kedua, menguasai masalah dan tujuan supervisi. Dan yang terakhir, observasi tidak mengganggu proses pembelajaran. Ketiga itu percakapan pribadi. Yang keempat, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar. Dan yang terakhir itu menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Maka dari itu diperlukan kejujuran dalam diri sendiri. Cara menilai diri sendiri itu suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada mahasiswa untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Menganalisis tes-tes terhadap unit kerja, mencatat aktivitas mahasiswa, dan yang terakhir, mereka bekerja secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua itu teknik kelompok. Teknik kelompok itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru, bidang studi jenis lainnya. Dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat, dan sasaran yang diperlukan. Yang kedua itu mengadakan training. Teknik ini dilakukan melalui penataran-penataran, misalnya penataran untuk guru bidang studi tertentu, mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah. Maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut atau memfollow up dari hasil penataran. Yang ketiga itu mengadakan pertemuan. Mengadakan pertemuan itu, seorang kepala sekolah selalu menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun, termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru dan hal ini rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi. Dengan demikian, teknik supervisi sangat penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah tanpa penguasaan teknik dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak akan efektif kegiatan supervisinya sebelum menguasai teknik dalam bidang supervisi. Teknik supervisi akan lebih mudah pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penerapan teknik dari supervisi merupakan wujud dari kemajuan sekolah. Itulah terkait teknik supervisi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.